semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejarah singkat peristiwa heroik Hari Patriotik Kecamatan Bagaimana 12 Februari 1942. Kerajaan Banggai yang dijajah oleh Belanda dan Nippon Jepang sejak tahun 1900 sampai dengan 1945 telah mendapat perlawanan dari rakyat Banggai itu sendiri. Di wilayah Bagaimana, perlawanan heroik dilakukan pemimpin suku Loina, sebutan untuk suku Saluan tempo dulu. Tersebut dua pimpinan dengan predikat Talenga atau panglima perang, yaitu Jenggo Hitam atau jenggot hitam dan Jenggo Putih atau jenggot putih. Talenga dalam bahasa Saluan memiliki arti telinga seorang yang memiliki pendengaran tajam dan cepat untuk mengetahui gerakan musuh. Tanaas, Jenggo Putih dan Jenggo Hitam akhirnya tewas dalam pertempuran menghadapi ekspedisi bangsa Belanda. Tetapi suatu hal yang menjadi kebanggaan suku Loina adalah prinsip kedua panglima itu yang diucapkan saat-saat akhir sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir di hadapan para pengikutnya dalam bahasa Saluan, yaitu doso na moane na malai lebe ima aku malekmo hingga tiba sakalungku pipir sandapa na kubur maka sandapa na kubur. Artinya, pantangan seorang laki-laki melarikan diri, lebih baik saya mati bersama-sama dengan kawan-kawan saya ini, lambat atau cepat, ukuran kubur hanya sedepan. Ucapan ini membudaya bagi orang-orang Loinan Saluan, dan sejak kematian Jenggo Putih dan Jenggo Hitam, inilah awal sejarah terbencarnya suku Loinan yang sampai saat sekarang ini mendiami daerah pegunungan Kabupaten Banggai Darat. Perjuangan rakyat Bagaimana tidak terhenti karena kematian Jenggo Putih dan Jenggo Hitam, tetapi perjuangan berlanjut terus. Tahun 1933, umat Islam Bagaimana yang terdiri dari organisasi PSII, Muhammadiyah, Young Islamic Board, Nahdlatul Safiyah yang kemudian berubah menjadi Nahdlatul Ulama mengadakan rapat umum dalam menyambut Hari Raya Idul Adha di lapangan pemuda ini. Pada rapat umum yang bernapaskan perjuangan itu, turut pula dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan pidato-pidato yang membangkitkan semangat anti penjajah Belanda. Oleh Jaksa F. Sarau yang mewakili pemerintah ketika itu melaporkan peristiwa tersebut. Seluruh anggota panitia kemudian ditangkap dan diajukan ke pengadilan adat yang diketuai oleh Raja Haji Awaludin. Pemerintah pada saat itu beranggapan bahwa panitia telah melanggar adat kerajaan, di mana peristiwa itu tidak pernah terjadi di daerah manapun di wilayah kerajaan Banggai. Panitia pelaksanaan rapat umum itu adalah Ketua Bashir Maksud, Wakil Ketua TS Pula, Sekretaris Alagona, Wakil Sekretaris M. Tapo, Pembantu Urusan Pemuda Pandu Yusuf Monwarfa PSTI, Pembantu N. Makarau Muhammadiyah, Pembantu SP Makarau Muhammadiyah, Pembantu Ataha Muhammadiyah, Penasehat SA Amir SII, Penasehat TD Zaman Muhammadiyah, Penasehat Abdul Masulili Muhammadiyah. Berdasarkan keputusan Dewan Adat Kerajaan Banggai yang memutuskan vonis atau hukuman bagi mereka yang menanggap timbangan kepada Dewan Adat. Peristiwa hari itu juga melibatkan 3 pendekar wanita Bagaimana, yaitu Oyang Masulili, Tio Ukiki, dan Zainab Ukiki yang dikenal sebagai singa betina dengan pidato-pidato menyerukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Ketiga-tiganya juga turut dijebloskan dalam penjara. Pidato ketiga singa betina itu bertema bersatu kita selamat, bercerai kita kiamat, yang ditanggapi oleh pemerintah Belanda mengandung makna politik dan sejarah, dan secara terang-terangan melawan serta mencerminkan sikap
pengibaran bendera merah putih di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 menunjukkan keberanian Bapak Nani Wartabone dan Bapak Kusno Danopoyo selaku pemimpin gerakan merah putih yang berpusat di Gorontalo. Namun pengibaran bendera merah putih belum secara keseluruhan termasuk di wilayah Kerajaan Banggai yang masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, Bapak Nani Wartabone memerintahkan kepada TS Gula untuk melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, di mana strategi perlawanan tetap diatur dari Gorontalo. Kedatangan Bapak TS Gula di Bagaimana disambut oleh rekan-rekan seperjuangannya untuk sesegera mungkin melakukan serangan kepada pemerintah Belanda di Kota Lubu. Sebagai langkah awal atas keinginan itu, maka pada tanggal 6 Februari 1942 bertempat di rumah salah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Teng Fuyung diadakan rapat untuk membahas situasi dan kondisi terakhir baik secara nasional maupun internasional, termasuk situasi dan kondisi Kerajaan Banggai. Berdasarkan saran dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh peserta rapat, maka diambil keputusan untuk membentuk suatu organisasi kecil dengan maksud agar perlawanan terorganisir dengan baik. Rapat tersebut menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Organisasi Induk Merah Putih. Ketua TS Gula, pembantu MA Makarao, SP Makarao, A Lagona, YS Mono Arfa, AR Lanasir, Teng Fuyung, N Buato, dan Dedi Misilu. 2. Pembentukan gerakan pemberontak Merah Putih dalam mewujudkan keinginan melakukan penyerangan ke Kota Lubuk kepada pemerintah Belanda, maka dibentuklah pasukan yang diberi nama Merah Putih sebagai berikut. Komandan 1 Ince Umar Dahlan, Komandan 2 AR Lanasir, anggota Yusuf Mono Arfa, Dedi Misilu, Go Wensu, Ahmadi Tapo, Mambo Masulili, Dahlan Lagona, Sune Noka, Tetionglan, Silipin, Sokilin. 3. Pembentukan bagian-bagian informasi dan komunikasi. Tahap 1 A Lagona dan Ali Bajara. Tahap 2 Ahmad Polelhan dari Robu serta Dr. Sutario Agemambo dan kawan-kawan dari Lubuk. 4. Keadaan dinyatakan darurat dan disampaikan kepada masyarakat yang berada pada kampung-kampung sekitar Bagaimana. Jalan raya yang menghubungkan Bagaimana dan Lubuk ditutup dengan melakukan penjagaan ketat. 5. Kampung Po ditetapkan sebagai tempat penjagaan yang ketat. Pada tanggal 9 Februari 1942, Kepala Resort Komini Bots KJ Roring Pandey yang berkedudukan di Lobu tak tahan menghadapi ancaman, akhirnya menyerah dan menyerahkan diri kepada Ahmad Polelhan, kemudian diteruskan kepada TS Gula sebagai puncuk pimpinan pasukan Merah Putih. Pada tanggal 11 Februari 1942 jam 13.30 hari Jumat, bertempat di rumah Haji Abdau Masulili, diadakan acara doa pemberangkatan pasukan Merah Putih yang dikenal sebagai pasukan utama atau pasukan pamungkas, terdiri dari 12 orang yang bersenjatakan Moser, senapan laras 2, golok dan bambu runcing di bawah pimpinan Komandan 1 Ince Umar Dahlan dan Komandan 2 AR Lanasir, berangkat dengan berkendaraan sepeda. Tanggal 12 Februari 1942, tepat pada jam 03.00 dini hari, pasukan Merah Putih tiba di kilometer 1 Luwuk dan pasukan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh AR Lanasir dan Yusuf Mono Arfa. Kelompok 2 dipimpin oleh Ince Umar Dahlan. Sedangkan untuk mengetahui situasi Kota Luwuk ditugaskan kepada Daeng Mata yang dalam waktu singkat dapat memperoleh informasi dan diterima teman-teman pasukan Merah Putih. Strategi penyerangan.
Pagimana. Setelah Raja Banggai berada di kota Luwu, diadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemimpin pejuang kemerdekaan dari Pagimana, Bunta dan Luwu untuk menetapkan penyelenggaraan pemerintah oleh Komite 12 yang terdiri 12 orang yang dipimpin oleh S.A. Amir. Komite 12 itu terdiri dari Kepala Pemerintahan, Ketua S.A. Amir, Wakil Ketua Pemerintahan T.S. Bula, Sekretaris Yusuf Mono Arfa, Bagian Keuangan S. Amir, Keamanan dan Kesejahteraan Dr. Sutario, Urusan Umum Agulu Lagona dan Agemanggo, Penerangan S. Kardian, Bagian Pengajaran Pendidikan NPJ dan RG Makadaga, Bagian Perekonomian Ipuma dan STH Bunai. Hari Patriotik adalah gerakan spontanitas masyarakat Pagimana dan Bunta dengan pusat komando di Gorontalo untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah Belanda melalui perjuangan pasukan Merah Putih, sehingga bendera Merah Putih dapat berkibar di kota Luwu pada tanggal 12 Februari 1942. Perjuangan yang terorganisir dengan baik yang didorong semangat pantang menyerah serta kesadaran kesetiakawanan membuahkan hasil yang gemilang. Rakyat Kerajaan Banggai hidup damai dalam kemerdekaan dan perjuangan mereka mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan pensiun sebagai perintis kemerdekaan melalui surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Bapak T.S. Bula dan Bapak Anggulu Lagona berpangkat Kapten Setara TNI Angkatan Darat, Bapak Yusuf Mono Arfa berpangkat Letnan 1 Setara TNI Angkatan Darat. Demikian sejarah singkat peristiwa heroik Hari Patriotik Kecamatan Pagimana 12 Februari 1942. Semangat kemerdekaan ini ialah darah yang mengalir dari para pejuang-pejuang kita. Tidak terasa bahwa sudah 80 tahun kita merdeka dari penjajahan Belanda. Tak terasa pula daerah kita ini mengalami banyak perkembangan dan liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka!